Udah. Serius. Oke, teman-teman, karena kita sudah lewat dari 13:00 waktu Indonesia Barat, kita langsung mulai aja kali ya kegiatan dari Talkshow Magma yang bertajuk Dunia Pasca Kampus Pertambangan Batubara. Talkshow kali ini kita mengundang 2 bintang tamu yang super duper keren dari alumni Geologi 2016 Galadera, yaitu ada Bang Arsy Amriansyah, ada Bang Ali Yakiniko. Gimana teman-teman, udah siap nih? Abang-abang udah siap semua? Siap. Oke, sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih banyak buat abang-abang yang udah bersedia meluangkan waktunya di kegiatan talkshow kali ini. Juga rekan-rekan yang hadir di rapat Zoom meeting kali ini, karena kebetulan ini weekend kalian benar-benar datang ke acara talkshow kali ini buat cari tahu apa sih dunia pasca kampus pertambangan batubara tuh gimana sih gitu. Jadi kayak tepuk tangan dulu buat kita semua. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan sebelumnya, nama aku Muhammad Raditya Mahendra Putra yang akan memimpin berjalannya talk show pada hari ini. Eh, Acara kali ini akan mungkin kita mulai dari sambutan dulu dari Ketua Himpunan Mahasiswa Geologi Caldera Universitas Indonesia periode 2022 kepada Haikal Abdi. Waktu dan tempat dipersilakan. Oke, terima kasih kepada moderator Mas Radit atas waktu dan kesempatannya. Oke, sambutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih lagi kepada kedua alumni kita, Bang Arsy dan Bang Ali ini yang telah bersedia menjadi bicara atau mentor siang hari ini. Saya juga ucapkan terima kasih kepada teman-teman hadirin sekalian yang telah hadir dalam acara Magma yang juga merupakan program dari Divisi Keprofesian HMG Caldera Indonesia. Jadi pada acara Magma pada siang hari ini bersifat tertutup untuk internal dari Caldera, anggota HMG Caldera UI. Di acara siang hari ini kita telah menghadirkan 2 pembicara ya, yang keduanya ini berkecimpung di dunia pertambangan batubara. Tentunya kita akan lebih dalam lagi dalam membahas dunia pasca kampus, khususnya dunia pertambangan batubara. Selain itu, kita juga dapat memiliki gambaran baru tentang dunia kerja bagi seorang geologis yang harapannya dapat memantapkan langkah kita ke dunia keprofesian di geologi. Jadi harapan saya semoga teman-teman di sini dapat menyimak dan menikmati apa yang disampaikan oleh alumni kebanggaan kita, dan harapannya di sesi diskusi nanti dapat berjalan secara interaktif. Mungkin sekian sambutan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, apa suara saya terdengar? Halo? Oke. Baik, terima kasih Muhammad Haikal Abdi atas sambutannya. Selanjutnya di sini aku mau ngebacain rundown terlebih dahulu terkait dengan kegiatan hari ini. Yang pertama tadi akan dimulai dengan pembukaan dan pembacaan CV selama 10 menit, kemudian dilanjutkan dengan presentasi kedua narasumber selama 30 menit, yaitu dibagi dua, yaitu 15 menit. Kemudian acara selanjutnya dilanjutkan oleh talk show oleh moderator, yaitu saya sendiri. Kemudian baru dibuka sesi tanya jawab floor oleh peserta yang ada di rapat Zoom meeting kali ini, dan diakhiri dengan dokumentasi serta penutup seperti itu. Next. Gimana nih teman-teman, udah ada yang kenal belum nih sebelumnya sama Bang Arsy Amriansyah dan Bang Alim? Coba aku mau tahu dulu reactionnya, coba yang kenal bisa kasih reaction checklist, yang nggak kenal kasih reaction silang. Banyak nih yang kenal, ada juga yang belum kenal ya. Oke, karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Haikal Abdi nggak kenal Arsy nih, Pak. Karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang, mungkin di sini aku mau ngejelasin singkat aja biografi singkat dari kedua pembicara kali ini.
Di sini sebelumnya juga ada rules dari kegiatan talkshow kami. Oh, halo, sorry ada kendala mikrofon. Di sini bisa dilihat ada rules daripada kegiatan talkshow kali ini. Teman-teman di sini bisa mengganti namanya dengan nama underscore angkatan. Kemudian nanti untuk sesi Q&A sesuai ketentuan nanti akan dimulai pada setelah kegiatan talkshow berjalan. Nanti akan diarahkan lebih lanjut untuk sesi Q&A ini. Dan dimohon untuk para partisipan bisa mematikan mikrofon selama presentasi dari abang-abang ini sedang berlangsung seperti itu. Oke, seperti yang saya katakan tadi, saya akan membacakan biografi singkat dari abang-abang kita yang keren-keren ini. Sip. Di sini Abang Arsi Amriansyah atau kerap dipanggil Abang Arsi dari Geologi Angkatan 2016 Galadera. Beliau sekarang sedang bekerja sebagai geologis di PT Tanjung Alam Jaya. Kemudian beliau juga menjalankan tesisnya waktu itu di PT Bukit Asam pada bulan Januari hingga Februari 2020. Beliau juga pernah mengikuti kegiatan kerja praktik di Indonesia Power. Lalu untuk project dan organization experience, beliau pernah menjabat sebagai asisten lab geologi struktur, anaknya Pak Felix nih. Juga beliau dalam segi organisasi pernah menjabat sebagai Vice President IAGI Universitas Indonesia dari bulan Mei 2018 hingga Desember 2019. Wow, yang mana artinya itu adalah 2 periode dari kepengurusan. Tepuk tangan dulu, keren banget Bang Arsi ini ya. Selanjutnya bisa langsung di next saja. Nah, selanjutnya juga ada abang kita yang kedua, yaitu Bang Alim Yekini atau biasa dipanggil dengan Bang Alim. Bang Alim ini sekarang bekerja di Program and Development Group sebagai Program and Development Group Leader TDC at PT Hasnuriung Sinergi. Kemudian beliau juga pernah melakukan PT Antam ketika beliau sedang menjadi mahasiswa. Kemudian beliau juga pernah mengikuti QSA Training Internal Auditor. Kemudian juga Basic Operation of Training Competency dan HSM Management Training. Ini lebih ke sertifikasi sebagai mahasiswa. Nah, kemudian juga beliau ini merupakan salah satu mahasiswa yang gemar mengikuti atau melakukan kegiatan publikasi ilmiah, teman-teman. Bisa dilihat nih, di sini ada experience-nya. Beliau pernah mengikuti LIF Conference, kemudian Geodiversity Conference. Untuk conference ini beliau menggunakan judul Lithofacies of Volcanic Deposits in Cimarga District and its around. Kemudian untuk Geodiversity Conference sebagai first author juga dengan judul Potensi Geowisata Kaldera Rawa Danau Banten. Dan yang terakhir yaitu Joint Convection Yogyakarta dengan judul Plagioclase Inventory of Lava Flow from Barujari Volcano, Insight into Dynamics of Magmatic Processes. Wah, keren banget ya teman-teman. Nah, itu juga terlihat ada research and project yang pernah dilakukan oleh beliau, yaitu dengan topik rawa danau volcanic complex, kemudian the effect of slab tearing on the composition of arc magma, evidence from the Sunda Arc. Seperti itu. Beliau juga merupakan geologi angkatan 2016 dan lulus pada tahun 2020. Oke, next. Gimana, udah nggak sabar belum nih dengerin cerita dari abang-abang kita? Udah pada siap? Abang-abang udah siap? Oke, langsung aja kita masuk ke sesi presentasi yang pertama. Dimulai dari Bang Alim. Untuk Bang Alim, waktu dan tempat dipersilakan. Oke, thank you atas pembukanya. Sebelumnya disclaimer dulu, ini karena saya sedang onsite mungkin agak bising sedikit ya.
terkait lingkungan yang mungkin kurang kondusif. Paling itu aja sih. Oke, selanjutnya mungkin saya akan sedikit presentasi, mungkin kurang lebih ya 10 menit atau kurang, terkait beberapa hal yang mungkin saya pengen sampaikan sih kepada teman-teman semua sebagai diskusi bersama lah. Bahasanya diskusi bersama untuk kita semua agar mungkin nggak tersesat kayak saya ini nih. Oke, saya share screen ya, teman-teman. Oke. Ini saya pakai Canva yang masih gratisan. Udah kelihatan ya? Terlihat tuh Bang, terlihat. Ini kelihatan belum? Terlihat. Oke, baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih teman-teman Caldera UI yang sedang menjabat dan telah pernah menjabat juga atas mungkin undangannya yang mungkin saya sebenarnya nggak pantas sih, banyak beberapa teman saya yang lebih expert dan lebih bagus daripada saya. Di sini saya akan sharing aja sedikit terkait di dalam kampus maupun di luar kampus. Agak putus-putus ya? Sedikit putus Bang, tapi kayaknya udah enggak. Tapi lancar aja sih, Lim. Lancar ya? Aman aja. Side bagus. Sorry sih. Ya, sini saya ambil judul Geologi UI siap menghadapi dunia kerja. Kenapa? Karena yang pertama kita tahu sendiri bahwa geologi UI ini masih baru ya, masih dianggap remeh oleh mungkin beberapa perusahaan yang mana ketika mendengar geologi UI ini nggak worth it lah untuk mahasiswa geologi ke perusahaan saya, ibaratnya seperti itu. Di sini mungkin alumni ini ingin menggaungkan nama geologi UI di dunia pertambangan khususnya ya, kayak Mas Arsi di TAJ, kemudian ada beberapa teman juga mungkin ada di Aman, di PAMA bahkan, dan di PP. Itu kita sudah terdengar lah namanya di dunia pertambangan. Semoga kedepannya teman-teman di 2018 sampai 2020 seterusnya akan semakin banyak geologis UI yang bekerja di pertambangan. Itu sebagai pembuka. Kemudian selanjutnya ini ada outline yang mungkin sedikit sekali ya. Saya akan jelaskan dan diskusi. Yang pertama tadi perkenalan, mungkin ada yang baru masuk dan sebagainya. Kemudian tujuan presentasi, hal yang penting dalam perkuliahan, cara untuk survive di dunia perkuliahan versi saya ya. Ini versi saya semua. Dan pasca kuliah versi saya. Dan terakhir adalah pesan, kesan, dan diskusi. Oke, selanjutnya. Oke, perkenalkan sekali lagi nama saya Muhammad Emikini. Saya alumni Geologi UI 2016, di mana saat ini saya menjadi Group Leader Program and Development di Training and Development Center PT Asnurul Sinergi, yang mana saya sebagai planning, kemudian monitoring terkait training-training yang ada di PT Asnurul Sinergi, entah itu training internal maupun eksternal. Kalau bahasa gampangnya trainer, mungkin Mas Arsi juga tahu calon trainer. Cuman saya belum pantas dianggap trainer karena masih belum cukup ilmunya untuk nyampe ke sana. Oke, apa sih tujuannya presentasi yang bakal saya presentasikan? Yang pertama adalah berbagi pengalaman pribadi saat kuliah yang baik ya. Yang jelek-jeleknya nggak saya bagikan. Ya, ini aja sih ini. Yang baik-baik aja, yang jeleknya ditinggal. Kemudian yang kedua yaitu membagikan tips and tricks survive di dunia perkuliahan versi saya. Kemudian yang ketiga yaitu berbagi cerita setelah lulus kuliah. Dan yang terakhir adalah menjalin diskusi dan belajar bersama dengan mahasiswa terbaik di Indonesia. Kenapa saya bilang mahasiswa terbaik di Indonesia? Karena kita tahu bahwa
masuk masuk dan menjadi mahasiswa Universitas Indonesia adalah susah, dan juga keluarnya juga susah. Itu disclaimer kedua sih. Jadi masuknya susah, keluarnya susah. Kemudian selanjutnya bahas satu-satu ya. Yang pertama ada hal-hal yang penting dalam perkuliahan. Ini menurut saya bagi menjadi 5, yang mana saya alhamdulillah telah lakukan semuanya. Yang pertama adalah akademik, di mana akademik adalah tujuan utama kita ya, teman-teman sekalian. Ada yang mungkin tujuan utamanya organisasi dan lain sebagainya. Tapi menurut saya tujuan utama kita adalah akademik, mencari ilmu, di mana ada beberapa teman juga yang ambisius, dan juga selain itu ada juga yang ikut riset atau penelitian dosen untuk nambah portofolio di CV masing-masing, dan yang terakhir adalah publish paper. Ini kenapa penting? Karena yang pertama adalah ketika ikut riset, saya terutama ya akan mendapatkan ilmu baru yang mungkin nggak dapat di saat jam kuliah atau di SKS. Mungkin ada yang seminar penelitiannya, itu seminar penelitian mungkin sebatas pengantar dari dalam riset. Kemudian ini publish paper, di mana menurut saya ini penting juga dilakukan oleh teman-teman, karena yang pertama adalah menambah ilmu, yang kedua adalah berkumpul dengan para expertise atau ahli di bidangnya masing-masing. Kemudian organisasi. Ini organisasi yang mungkin ada di geologi, yaitu ada HMG Caldera, kemudian SMIAGI, kemudian PG, dan lain sebagainya. Ini juga penting karena beberapa teman dan termasuk saya juga ini tujuannya bisa entah mencari pengalaman organisasi, mencari teman, dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat itu kompetisi. Ini yang menurut saya ini nggak kalah penting dari akademik, karena di sini kalian bakal dikenal oleh dosen-dosen lain pada saat mengikuti kompetisi, entah itu di bidang geologi maupun di luar bidang geologi. Nah, ini saya ikut kompetisi ini bukan mencari prestasi, tapi mencari teman. Jujur aja, tak mencari prestasi tapi mencari teman. Kemudian magang ini sudah jadi program utama juga ya sekarang ya, yang saya tahu itu ada juga program magang sertifikat yang dari FHCI, juga dari Kemendikbud, Pak siapa tuh menterinya tuh yang pendiri Gojek, itu pokoknya lah saya lupa. Kemudian selanjutnya itu ekstrakurikuler. Nah, ini mungkin nggak semua orang tertarik terhadap ekstrakurikuler ini. Padahal ini penting, bukan hanya masalah akademis saja, tapi juga terkait hobi ya. Hobi juga mungkin bisa menghasilkan sebuah energi positif lah. Nggak melulu tentang akademik, nanti stres kan. Jadi diselingi oleh ekstrakurikuler. Ini saya alhamdulillah pernah ngikutin ini semua, sehingga mungkin ya cukuplah untuk bekal saya mencari kerja. Oke, selanjutnya jadi ada 2 cara sih yang saya bagi untuk survive di perkuliahan, terutama untuk saya sendiri sebagai perantau ya, Mas Arsy ya, sama juga Mas Arsy juga perantau di daerah Depok atau Jakarta. Jadi dibagi menjadi 2. Yang pertama ada cara belajar dan cara hidup. Nah, cara belajar yang saya lakukan adalah belajar bareng circle. Maksudnya adalah belajar sesuai dengan frekuensi teman-teman masing-masing. Jadi kan ada beberapa orang yang nggak bisa belajar itu sendirian. Makanya kayak saya belajarnya itu belajar bareng circle. Kemudian belajar dengan alumni dan teman di kampus lain. Nah, ini yang penting juga, menambah relasi, belajar dengan alumni dan teman di kampus lain. Ini saya lakukan ketika saya menghadapi kesusahan di pemetaan geologi, di mana
mungkin Mas Arsy juga di kompleks ya, daerah kompleks Baya, dan saya juga di ujung baratnya dari kompleks Baya, di mana semua litologi ada di situ, baik dari beku, sedimen, dan metamorf. Kemudian yang terakhir ada belajar sendiri. Kadang teman-teman juga ya ada yang introvert lah, bahasanya introvert, inginnya belajar sendiri tanpa ada teman lain yang mengganggu mungkin. Kemudian yang kedua itu cara hidup. Ini prinsip saya sih. Ini dua prinsip saya yang benar-benar saya tekankan sampai saat ini adalah jangan pernah ikut-ikutan. Artinya apa? Ketika teman melakukan hal-hal yang mungkin main dan lain sebagainya, itu saya lebih mentingin berdiam diri di kontrakan atau mungkin main game di kontrakan. Karena takutnya kalau misalnya kita ikut-ikutan nanti malah bawa-bawa atau misalnya mungkin nongkrong, misalnya ya kan orang geologi sering nongkrong tuh, ayo nongkrong dulu dan sebagainya kan. Nah ini saya mungkin nongkrong, ikutan nongkrong, cuman nggak sampai larut malam, sebagai rasa menghormati dan menghargai aja. Kemudian yang terakhir adalah time management yang baik. Ini yang paling penting dari segala yang penting sih, time management. Dimana orang yang nggak baik manajemen waktunya, maka akan keteteran. Dan kalau misalnya mau dicoba, waktu time manajemennya yang kurang baik, coba aja nanti hasilnya kayak gimana kan. Karena ini ngaruh ke semuanya. Misalnya ada beberapa orang yang mungkin fokusin ke akademi saja. Nah, dia di kehidupan sosialnya dia kurang kan. Itu juga nggak baik juga. Terus dia misalnya fokusin ke BEM aja, sampai ya bolos, kemudian nggak masuk dan sebagainya. Itu janganlah. Gunakan manajemen waktu dengan baik. Jadi ada porsinya masing-masing. Kemudian pasca kuliah, ini saya berdasarkan dari referensi juga ya. Jadi ada 4 hal yang mungkin terjadi pasca kuliah. Ini sharing aja ya teman-teman. Yang pertama ada kerja. Nah ini kerja bisa di bidang geologi ataupun tidak. Ini masalah passionnya aja sih. Jujur aja saya udah sedikit melenceng dari dunia pergeologian, yang mana saya dulu suka vulkanologis, sekarang saya sudah hampir meninggalkan, tapi saya tetap belajar. Di sini ada Kevin juga ya. Kevin, saya jadi pembimbing keempat Kevin dan teman-teman terkait vulkanologi di Rawadanau. Kemudian yang kedua yaitu melanjutkan S2 ya. Ini ada beberapa teman juga yang mungkin dan cutting juga ya, yang mungkin melanjutkan S2 terlebih dahulu baru kerja. Ini nggak apa-apa sih, pilihan masing-masing. Kemudian yang ketiga yaitu wirausaha. Ini banyak juga dari teman-teman kita yang membuka lapangan kerja untuk orang lain, merintis usaha sendiri atau melanjutkan usaha milik orang tuanya. Dan yang terakhir ada menikah. Ini nggak bisa dipungkiri lah teman-teman sekalian, kalau misalnya emang capek, terutama cewek ya, capek untuk melanjutkan kehidupan dengan biaya sendiri, ya ini nikah. Ada beberapa teman saya angkatan juga udah nikah, alhamdulillah. Jadi 4 pilihan itu ada di tangan sampean, ada di tangan teman-teman. Tinggal teman-temannya mau milih yang mana. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa hal yang saya lakukan setelah pasca kuliah. Nah, saya pilih untuk melanjutkan kerja. Kenapa? Karena saya ingin mengaplikasikan apa yang telah saya dapatkan di perkuliahan. Jadi ada beberapa tahap sih yang saya jalan setelah lulus kuliah. Yang pertama yaitu menjadi asisten riset dosen di Geologi UI di bawah naungan Pak Gama dan Pak Felix terkait vulkanologi, di mana proyek penelitiannya yang tadi telah dijelaskan terkait subduksi slab
di ujung Pulau Sumatera sampai ujung Pulau Banda. Ini risetnya temannya Pak Felix yang mengambil PhD di Queensland. Kemudian yang selanjutnya yaitu ada freelance. Saya juga ikut freelance di Indogeo, PT Indogeo Social Enterprise, di mana saya menjadi ketua dalam satu tim yang terkait dengan proyek geologi. Kemarin saya freelance itu dapat proyek di gradient geothermal. Oke, selanjutnya kerja penuh waktu, di mana saya mengakhiri semuanya untuk fokus kerja di satu perusahaan, yaitu di PT Asnirus Sinergi, di mana saya diterima melalui program Fresh Graduate Development Program atau SGDP, yang mana sekarang saat ini booming di perusahaan-perusahaan yang ingin memperbaharui sistem dan kualitas dari sumber daya manusia. Oke, yang terakhir yaitu ada pesan dan kesan ya. Kalau menurut saya sih pesannya itu ada 3 ya. Yang pertama adalah bangun relasi, entah itu dari teman saya maupun senior maupun alumni, ataupun orang lain. Karena apa? Karena relasi ini penting dan bakal berguna di kemudian hari. Jadi jangan ragu, jangan sungkan untuk membangun relasi dengan orang lain. Kemudian yang kedua adalah time management. Ini kalau misalnya orang time manajemennya baik, insya Allah akan mendapatkan hasil yang baik juga. Dan yang terakhir dan yang tidak kalah penting yaitu kembangin soft skill dan hard skill. Nah, ini paling penting. Mungkin yang udah kerja bakal mengetahui pentingnya soft skill dan hard skill. Nah, di sini yang paling penting adalah soft skill. Di mana menurut saya ilmu yang paling dasar yang mungkin orang nggak aware ya, yaitu komunikasi. Jadi kalau misalnya sampean sepinter apapun terhadap software, sepinter apapun terhadap operasional di pertambangan misalnya, tapi kalau misalnya soft skill terkait komunikasinya jelek, maka akan diacuhkan atau disingkirkan bahkan. Karena sebatas info aja, bukan nakut-nakutin juga. Mungkin Mas Arsy juga tahu ya, Mas Arsy. Di sini kalau misalnya soft skill-nya jelek ya, komunikasinya jelek, yang ada parang ya Mas Arsy ya. Parah bisa kena parang gitu. Ya itu. Makanya penting ini kembangin soft skill dulu ya Mas Arsy ya, daripada hard skill. Paling itu aja sih untuk kesannya. Kesan saya selama kuliah itu kaldera terbaik lah untuk saya pribadi mengembangkan diri sampai saat ini. Dan membangun jati diri saya, yaitu ya ada di kaldera. Itu aja sih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Mungkin nanti diskusinya setelah Mas Arsy atau mungkin Mas Radit sebagai moderator mengatur waktunya lah untuk diskusi. Karena saya nggak begitu bahasanya nggak begitu ahli juga, masih fresh graduate kan. Mungkin sharing-sharing terkait hal-hal yang baik aja, yang jeleknya dibuang ya. Jadi ya sedikit dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik, terima kasih Bang Alim atas pemaparannya. Tadi Bang Alim memfokuskan terkait dengan life plan saat kuliah hingga pasca kuliah. Oke, untuk nanti tanya-tanyanya bakalan kita tanyain di sesi talk show aja. Sebelum itu kita lanjut dulu ke pemaparan oleh Bang Arsy Amriansyah. Kepada Bang Arsy, waktu dan tempat dipersilakan. Ini udah ada belum? Sudah terlihat Bang. Ya, sorry ya, ntar nggak gaptek nih. Tenang. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini perkenalkan dulu lah, nama gue Arsy dari Geologi 2016. Sekarang gue jadi
geologis di PT Tanjung Alam Jaya. Nah, sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih nih yang sebesar-besarnya dan sebanyak-banyaknya ke Haikal, ke Radit, dan juga Gideon, dan teman-teman yang lain lah, yang ngasih saya dan Alim kesempatan lah untuk berbicara deh. Nah, mungkin Alim kan udah ngasih kayak kesan pesan, tips and trick, dan segala macam. Mungkin gue lebih ke ini kali ya, sharing dari kampus sampai kerja gitu ya. Jadi mungkin banyak foto aja yang di sini, nggak bakal banyak kata-kata kok. Karena nggak suka kata-kata kok. Oke ya. Nah, jadi ini mungkin sedikit perkenalan aja nih. Ini angkatan Geologi UI 2016 dulu. Kita awal-awal waktu kuliah lah. Kita merasakan kuliah offline kebetulan. Nah, ini selanjutnya ini adalah support systemku pas di zaman-zaman kuliah dulu, ada anak-anak kosan Rosella. Tapi walaupun kita di sini kayak anak berandal, tapi ya tetap aja kita jangan lupa tanggung jawab kita kuliah. Nah, ini kuliah pas pertama kali kuliah lapangan namanya geologi dasar. Jadi kan kita selama kuliah kan selalu bilang singkapan, course track and deep. Itu gue jujur aja nih, selama gue kuliah, itu gue nggak ngerti apa itu track and deep, apa itu singkapan. Jadi gue bener-bener yang, ini apaan sih dosen? Gitu loh. Ngomong apa sih, tapi pas apa namanya, pas pertama kali ke lapangan di Cipamingkis, akhirnya oh ini loh yang namanya batuan yang tersingkap, oh batuan ini loh yang diukur strike and dip-nya. Nah, ini kayak beberapa cuplikan dulu lah waktu di kuliah. Nah, kebetulan kan tadi CV udah dibacain juga kan, dulu sempat jadi asisten dosen geologi struktur. Nah, ini pas kita lagi survei di, lupa aku lapangan mana, kayak di Cipamingkis juga kalau nggak salah. Untuk tahu lah apa namanya strike and dip, melihat sesar dan segala macem. Dan jujur aja sebenarnya gue sama Alim itu kalau kuliah rajinan Alim, kalau gue ini banyakkan mainnya. Tapi benar kata Alim, kita jangan lupa sama time management sama tanggung jawab, karena mau senakal-nakalnya lu, mau mainnya semalam-malamnya lu, tetap lu kuliah kan buat belajar dan lulus. Jadi gue nggak mau juga kuliah gue sia-sia gitu loh, kayak ngapain gue kuliah doang tapi nggak ada mengukir sesuatu lah di geologi UI. Makanya gue coba hal-hal yang menurut gue akademis ini lebih menarik lah, kayak jadi asisten dosen di geologi struktur. Nah, kebetulan memang gue fans berat Pak Felix, jadi dia dosen yang paling asik lah menurutku selama dunia perkuliahan. Nah, selanjutnya ini kayak foto-foto kita dulu di Karangsambung, kita mapping sama-sama. Nah, disinilah selama 4 semester apa 5 semester, akhirnya kita makin ngerti nih. Oh, ini yang namanya singkapan. Oh, ini namanya batuan beku, sedimen, metamorf. Ngelihat batu-batu gunung lainnya, ngelihat ternyata batu gamping itu bisa berlapis dan segala macam. Nah, dari sinilah kita baru pertama kali dilepas untuk menjadi seorang geologis. Dan gue pribadi pun pada saat pengerjaan lapangan di Karangsambung ini, ya gue juga bingung sebenarnya. Ini gue harus kemana, gue lihat apa, dan lain sebagainya. Cuman ya karena kemampuan kita lah untuk bertahan kan sebagai manusia pada umumnya, ya kita belajar. Kita harus lihat apa sih outputnya, apa sih inputnya, ini kita harus ngapain. Itu dulu yang harus dipegang. Nah, kalau ini aktivitas inilah apa namanya yang non akademik lah. Ya aku kebetulan memang pada saat di Geologi UI ikut SMYAGI dan juga ikut aktif lah di Perhimagi untuk sharing lah. Dan tujuanku ikut di sini tuh ya membangun relasi aja sebenarnya, biar tahu oh geologi lain selain di UI itu apa, siap di mana aja sih, dan apa aja sih yang mereka lakuin kayak gitu. Dan ini foto kuliah lapangan terakhir geologi UI 2016. Jadi di sini kayak awal kita tuh dimulai di sini sebenarnya. Awal mula kehidupan di kehidupan pasca kampus di sini. Karena setelah
semester 7, semester 8 kita bener-bener sendiri-sendiri. Ya bener ya Pak Alim ya? Kita nyari tempat magang sendiri, tempat buat tugas akhir sendiri. Nah, disinilah kita baru nih, gimana nih kita buat survive nih? Gimana nih buat kita buat lulus? Nah, ini terakhir lah, ini cuman pemanis aja nih foto terakhir geologi 16. Nah, kebetulan kemarin pas zamanan gua kuliah, gua itu magangnya di PTBA. Nah, emang kebetulan judul skripsi gua itu pemodelan lapisan batubara. Nah, kalau lu tanya, gua di zaman kuliah dulu bisa aplikasi atau enggak? Enggak. Bener-bener gua nggak bisa. ArcGIS pun pas di Karangsambung pun itu pun gue pakai joki sebenarnya, minta tolong orang ngerjainnya. Cuman kalau lu udah magang kan malu lah, kita kan dilihat sama geologi lain gitu loh. Ada geologi ITB, ada geologi Unpad, UGM, UPN, dan di mana kayak mereka kok pada bisa, kok kita nggak bisa. Nah, disitulah gue berproses, gue di situ gue belajar. Oh, ini loh aplikasi Mindscape, oh ini loh ArcGIS tuh kayak gini makanya. Dan ada satu hal yang gue sangat irikan di geologi lain adalah ikatan alumninya, karena geologi mereka itu kan udah lebih lama nih dibandingkan geologi UI. Bener kata Alim, geologi UI itu dipandang sebelah mata nih di perusahaan-perusahaan. Karena kayak lu masih angkatan baru, terus lu FMIPA juga, kayak emang lu bisa apa? Kayak gitu loh. Cuman peranan kita nih sebagai alumni, ya 2015, 2016, 17, mungkin 2018 juga mulai untuk nyari-nyari kerja. Kita kayak gimana nih buat adik-adik kita setidaknya gampang untuk nyari tempat magang. Nah, mungkin ini saya ini aja lah ngasih tahu kalau memang ada rekan-rekan di sini nih yang ikut seminar ini, dan ada juga teman-temannya, kalau memang ada ketertarikan skripsi di batubara atau magang di batubara, mungkin bisa kontak gua, karena gua bener-bener pengen geologi UI itu dikenal. Kita bukan saintis toh, kita juga bisa sama kayak mereka. Kita buktikan bahwa saintis pun bisa jadi engineer, dan engineer pun juga membutuhkan saintis, kayak gitu. Nah, kalau ini sebagai ini aja sih contoh, kemarin gue ngerjain buat lulus lah pemetaan gue di Cikadongdong, terus juga skripsi gue nih pemodelan lapisan batubara. Nah, pada saat gue melakukan pemetaan geologi lapangan yang sendiri-sendiri, nah disitulah bener-bener gue tuh ngerti-ngertinya sama geologi. Ngertinya tuh bukan yang jago banget, enggak. Setidaknya kita sebagai geologis bisa memisahkan dulu deh batu beku, batu sedimen, sama batu metamorf. 3 ini dulu. Kalau udah bisa, ya udah alhamdulillah lah. Selebihnya let it flow, let it go. Dan kenapa sebenarnya gue ngambil skripsi itu lebih ke teknis? Kenapa gue bilang pemodelan lapisan batubara? Bukan ini pandangan gue pribadi sih, bukan yang kayak saintis banget kayak analisis lah atau ngelihat sayatan tipis atau geologi struktur. Karena gue tuh pengen ada sesuatu yang menyenggol-nyenggol di dunia mining. Karena mining sama geologi sebenarnya itu jauh banget bidangnya. Walaupun kata orang geologi sama mining sama-sama aja, enggak kok. Kita geologis, mereka mining, dan itu 2 sudut pandang yang berbeda. Dan gimana nih caranya buat geologis sama si mining ini satu, ya dengan aplikasi Mindscape itu. Makanya gue pengen banget kemarin mati-matian untuk ngambil skripsi di pemodelan. Nah, ini sekarang pengalaman pasca kampus. Nah, jujur gue itu lulus 4 tahun 2 bulan. Jadi gue nggak tepat waktu, gue telat sih lulusnya. Nah, kalau dilihat kan posisi gue sekarang kan memang di geologis di PT Tanjung Lam Jaya. Tapi selama itu pas gue lulus itu gue 3 bulan pertama bener-bener yang gue mau hidup enjoy aja sih. Gue bingung gue mau jadi apa, gue pengen ngapain, gue mau menghasilkan uang dari mana. Dan akhirnya setelah 3 bulan gue berpikir lah sama diri sendiri, oh kayaknya gue bakal gantung palu. Itu pikiran gue pertama, karena kayak susah nih geologi UI untuk mendapatkan kerja, apalagi kita baru dan kita nggak punya alumni lah yang kerja di dunia energi. Dan akhirnya gue memutuskan untuk membuka bisnis kecil-kecilan lah. Nah, ini bisnis yang pernah gue lakuin sebelum gue di
PT Tanjung Alam Jaya. Nah, tapi seperjalanan gua melakukan bisnis ini ternyata gua tuh kacamata kuda. Kayak gue cuman fokus dengan apa yang gue kerjain. Gue tidak membuka keran-keran lain untuk rezeki. Jadi setelah bisnis gue ada sesuatu, ada down, dan gue udah nggak lakuin bisnis, akhirnya gue ngeplay kerja dong. Gue ngeplay kerja itu cuman linear di geologi doang. Tapi kayak harusnya nih, kalau memang kita mau nyari experience, belum tentu di geologi doang sih. Banyak rezeki lain. Jadi sejujurnya pada saat gue setelah melakukan bisnis ini, gue nge-apply di semua tempat. Di bank gue apply, e-commerce gue nge-apply, terus sampai kayak startup juga gue nge-apply, dan geologinya juga gue nge-apply, karena gue mikir di mana nih di antara semua ini yang bakal nerima gue. Dan ternyata semua lamaran yang gue apply itu yang kena panggil tuh cuman di bidang geologi. Nah, sekarang kenapa gue bisa keterima di PT Tanjung Alam Jaya? Kemarin gue nanya sama yang nge-interview gue. Gue nanya karena saingan gue itu kemarin ada orang 7, yang keterima cuma 1. Dan 6-6-nya itu anak ITB. Ya logikanya kan ITB ini jauh lebih pintar nih daripada UI. Terus yang kedua, mereka ikatan alumninya lebih kuat. Dan ketiga, ya soft skill mereka lebih bagus lah daripada anak-anak, bukan anak geologi UI sih, daripada gue. Nah, pada saat gue interview, kenapa gue diterima? Karena kayak aku itu tuh gelas yang kosong kalau kata mereka. Gue tuh pengen banyak belajar dan gue tuh pengen banyak tahu tentang dunia pertambangan ini. Makanya gue di hire di sini. Nah, ini kayak beberapa contoh aja sih pekerjaan gue di Tanjung Alam Jaya. Sama gue tetap melakukan geological mapping. Ini contohnya gue tetap menunjuk dengan foto gaya utara kita di mana kan, padahal sebenarnya bisa pakai kompas saja. Dan ternyata dunia tambang itu sempit. Gue ketemu sama Dwiki, ternyata dia di satu site sama gue. Terus juga, nah ini beberapa contoh eksplorasi yang gue lakuin juga. Ini ada singkapan yang gede banget. Di sini ada batu bara. Dan ini beberapa contoh pekerjaan gue aja sih yang gue lakuin. Kayak gue nentuin titik bor, yang peta ini titik bor yang bakal dilakuin eksplorasi lanjutan. Terus gue melakukan predik batu bara di kedalaman berapa. Terus kira-kira pakai metode bor yang apa. Dan dari hasil-hasil ini bakal jadi kegiatan pemboran seperti ini. Nah, ini contoh kegiatan pemboran. Nah, nanti setelah dilakukan kegiatan pemboran, ini kan yang foto pertama, ini adalah sim prediction, ini titik-titik bornya. Lanjutnya baru dilakukan kegiatan pemboran, barulah nanti jadi data seperti ini. Nah, data-data ini nanti kita olah jadi pemodelan geologi. Nah, pemodelan geologi inilah nanti yang akan dikerjakan di dunia tambang itu. Nanti digarap sama Pak Alim. Ya benar Pak Alim ya? Iya, Pak Owner. Siap. Iya, seperti itu. Nah, mungkin itu aja sih yang mau gue sampein sih, kayak lebih baik kita sesi tanya jawab aja, sedikit aja sih. Jadi mohon maaf kalau ada salah kata atau kurang-kurang. Ambil yang baiknya aja, yang negatifnya buang. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih kepada Bang Arsy Amriansah. Gimana nih teman-teman? Menarik dan sangat insightful ya pemaparan dari kedua abang-abang kita, dari Bang Arsy dan juga Bang Alim. Oke, kita mungkin langsung saja masuk ke dalam sesi talk show ya. Di sini aku mau nanya-nanya nih sama kedua pembicara aku yang keren-keren ini. Oke, buat Bang Arsy dan Bang Alim, aku mau nanya dulu. Awal mulanya nih gimana sih, bisa diceritain nggak? Kan sekarang Bang Arsy sama Bang Alim itu sekarang ada di dunia pertambangan batu bara ya. Nah, gimana sih itu prosesnya dari segi sampai pada akhirnya abang-abang berdua ini memilih untuk kerja di batu bara, dan kira-kira tuh dapat infonya dari mana? Terus cara ngelamar kerjanya itu gimana? Apakah susah atau gimana? Bisa diceritain. Mungkin Bang Alim dulu bisa cerita terkait dengan pertanyaan yang pertama. Oke, pertanyaannya.
Suaranya putus-putus nggak? Lancar, Lim. Aman, Bang. Ya. Sorry. Ya, insecure sama Hanyal nih. Anjay. Kalau misalnya nanya dari mana, coba mungkin saya lupa juga sampean bikin LinkedIn yang mana di situ banyak banget terkait lowongan kerja ya, Mas Arsy ya. Ya, siap. LinkedIn. Kemudian coba di disnakerja.com kali ya, lupa saya. Nah, Di saya Instagram gitu ya. di Instagram juga ada. Tapi yang ngefek banget terkait pekerjaan tuh di LinkedIn sih. Di LinkedIn. Terus sedikit cerita tadi kenapa saya dapat FGDP Asnur. Jadi waktu itu ada lowongan di disnakerja.com itu FGDP PT Asnur Sinergi. Nah, di situ saya coba cari tahu FGDP itu apa, kemudian prosesnya seperti apa dan sebagainya. Nah, setelah saya telusuri ternyata FGDP itu nggak non skill lah bahasanya, non skill atau non experience. Nah, dari situ saya mencoba untuk memberanikan diri untuk apply lah, karena yang ditakutkan adalah yaitu tadi geologi itu masih belum begitu terlihat di mata perusahaan pertambangan. Oke, saya coba, alhamdulillah lolos. Cuman saya nggak berharap sih sebenarnya. Ada juga lolos sama satu teman saya yang satu jurusan juga lolos administrasi, kemudian berangkat untuk melakukan wawancara interview HR dan user. Kemudian selanjutnya dikabarin lagi, lolos lagi, alhamdulillah. Psikotes 1 dan 2. Mungkin nanti psikotes 1 dan 2 ini yang pertama adalah terkait psikotes dari vendor sama dari PT Asnur yang sinerginya tersendiri. Kemudian habis dari psikotes lolos, kemudian ada MCU. Nah, ini MCU. Habis dari MCU baru ada wawancara direksi kalau nggak salah, wawancara direksi. Nah, di sini saya agak tegang juga sih, soalnya cuma 5 menit wawancara sama direksi. Dan saya ditanyanya, apakah waktu kuliah ikut geng motor, udah habis itu, udah selesai wawancaranya. Itu yang, oh ya udah, kayaknya nggak lulus deh saya. Ternyata mungkin Tuhan berkehendak lain, saya dapat offering letter, dan dinyatakan lulus. Itu saya di awal tahun 2021, setelah saya ikut proyek penelitian Pak Felix dan Pak Gam. Paling itu aja sih untuk mendapatkan pekerjaannya itu di LinkedIn lah, di LinkedIn sama di Snakerja tuh banyak tuh, udah komplit menurut saya. Jangan sungkan-sungkan untuk nanya-nanya. Kayak Kevin tuh sering nanya-nanya terus tuh. Wah, Bang Kevin Fernando. Iya makanya. Oke, kalau untuk peminatannya itu sendiri, maksudnya kan awalnya itu Bang Alim expert di dunia vulkanik gitu ya, maksudnya ya geologi vulkanik gitu. Nah, sampai pada tiba-tiba Mas Alim ini suka sama batu bara itu gimana ceritanya? Atau memang Bang Alim ini apply kemana aja atau hanya batu bara aja gitu? Saya apply ke yang menurut saya mampu sih sebenarnya. Jadi saya apply-nya nggak bombastis kesana kemari. Jadi melihat potensi sih, melihat kemampuan diri. Takutnya nanti kalau misalnya udah diterima tiba-tiba bahasanya cengol apa ya, bahasa ya tau lah cengol lah, tiba-tiba cengol di kerjaan kan, nanti nyesel resign, itu kan nanti jadi job seeker lagi. Kalau menurut saya sih ya itu apply yang sekiranya sampean mampu. Terus untuk di batu bara, sebenarnya ya benar kata Mas Arsy tadi bilang, jauh banget dari ilmu geologi kalau di kontraktor. Kecuali sampean teman-teman udah jago di Mindscape ya Mas Arsy ya, saat kuliah. Itu baru kepake. Saya awalnya ditaruh di operation, di produksi. Cuma ngawas bagaimana caranya
batu bara itu terangkut atau OB itu terangkut, udah itu aja. Nggak ada skill-skill yang harus ini, harus itu dan lain sebagainya. Yang penting fisik sama communication skill-nya aja sih. Kalau menurut saya sih. Jadi semua yang pernah saya lakuin ya yaitu cuma ngandelin kepemimpinan, komunikasi sama problem solving sih. Mungkin kalau Mas Arsi kan itu geologinya kepake ya, owner lah. Kalau misalnya kontraktor itu jarang banget, kecuali di main plan ya, main plan sama geotek. Dan itu mungkin banyak juga yang orang tambang ya Mas Arsi ya, yang mainnya di Iya. geotek ya. Geologi Tambang sih, geologi Geologi kasihan paling- sebenarnya. geologi paling mainnya di geotek bendungan atau mungkin di geothermal. Seperti itu sih. Soalnya bener jauh banget sih, jauh. Gak relate lah. Kecuali eksplorasi. Baru tuh kayak Mas Arsi tuh. Ngebor sana, ngebor sini, dan lain sebagainya. Oke, makasih Bang Ali atas jawabannya. Oh, kalau Bang Arsi gimana? Bisa cerita juga nggak? Cerita dong Bang. Cerita apa tuh? Cerita tadi sampai gimana sih? Bang Arsi ini emang sebenarnya udah minat banget sama batu bara dari maba atau gimana sih maksudnya? Jadi Terus gini, cara dapat kerjanya itu lewat mana bisa dijelasin? kalau dibilang gua itu minat banget batu bara sebenarnya terpaksa, Dit. Jujur aja. Karena Hmm. awalnya itu ketertarikan gue tuh di mineral, karena nilai gue selama kuliah tuh paling gede cuma di admin, sisanya biasa aja gitu. Cuman karena ya ini buat info aja lah dan mungkin penyemangat lah buat teman-teman di sini. Abang ini sebenarnya partial color blind. Jadi kekurangan melihat warna merah dan juga warna hijau, di mana kalau kita mau di endapan itu kan harus kuat di warna tuh. Nah, mataku ini kan memang agak-agak gimana gitu kan, agak kurang kan untuk lihat-lihat kayak gitu. Jadi apa nih, bidang apa yang bisa tidak menggunakan warna? Ya udah batu bara karena hitam doang kan. Itu satu tuh. Nah, yang kedua, sebenarnya gue kalau dibilang tertarik sama batu bara, ya akhirnya tertarik gara-gara skripsi gue batu bara. Kenapa gue suka batu bara? Karena ilmunya gitu-gitu aja. Kenapa gue bilang gitu-gitu aja? Ya kita ingat aja lah hukum sedimentasi kan. Dia sedimentasinya ngikutin mangkok. Berarti kan batu bara lurus, lurus, lurus saya terus menerus. Dan kalau mengaruh struktur, nah nanti kan gampang tinggal lihat, oh ini patah, oh ini. Nggak terlalu ngaruh lah maksud gue. Nah tapi yang kayak gue bilang tadi di awal, gue sebenarnya nge-apply semua tempat kerjaan, nggak cuma di bidang batu bara doang, di kontraktor gue nge-apply, di bank gue nge-apply, di e-commerce, startup, dan memang ya alhamdulillahnya lah ya, mungkin berkat doa orang tua ini, memang kita saya ini dapetnya di batu bara. Jadi pas pertama kali ya kita nge-apply dulu kan, naruh-naruh CV, covering letter, dan lain sebagainya kan. Nah, untuk tahu relasinya itu ya benar kata Mas Ali. Kita ngelihat dari LinkedIn, nanya-nanya sama teman-teman yang udah lebih dulu kerja, dan kita jangan malu juga lah, nanya lah sama orang tua kita tanya sama keluarga kita, ada nggak? Bukan berarti kita tuh minta dimasukkan, maksudnya kayak ada nggak sih lamaran gitu loh. Setidaknya gue tahu lamaran, karena biasanya lamaran-lamaran kerja di dunia energi ini rata-rata deh yang gue tahu deh dia rada-rada close rate kayak gitu. Nah kalau untuk administrasinya ya kayak sama aja sih kayak Mas Alim sebenarnya, ya masukin CV terus pertama gue interview HR dulu kan, ditanya aktivitas gue ngapain dulu, kuliah ngapain, bla 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 bla. Lewat dari situ baru ke tes psikolog. Nah pas dicek tes psikologi ya alhamdulillah lah memang masih normal ternyata. Nah, selanjutnya baru tuh interview ke user. Nah, beda sama Mas Alim. Kalau Mas Alim kan dia 5 menit. Dan mungkin Mas Alim berapa orang kemarin yang interview? 3 Nah, direksi semua tuh. Nah, 3 direksi. Nah, kalau gua kemarin 7 orang yang interview gua langsung. Dan gua kemarin interviewnya 1 jam lebih. Udah kayak sidang skripsi. Nah, gue jujur demi Allah pada saat gue interview di TAJ, itu gue bener-bener yang ditanya secara teknis, yang ditanya kayak, ini ada penambangan nih, ternyata
nggak apa namanya, eee, harganya nggak ekonomis, jadi dihentikan kegiatan penambangan. Tapi 2 tahun kemudian ini ekonomis, itu pertanyaannya. Itu gimana menurutmu? Dan jawaban gue adalah, "Pak, saya tidak tahu, Pak, karena saya belum pernah belajarin hal tersebut." Tapi ya mungkin, nah disitulah kita speak-nya, pakai pakai ada lah gitu tuh, walaupun nggak tahu jangan menyerah gitu loh. Survive gitu loh, tetap berusaha, apapun yang terjadi tuh kasihlah yang terbaik, kayak gitu. Dan gara-gara jawaban gue yang seperti itu, itulah kenapa gue bisa keterima di Tanjung Ganam Jaya ini. Karena gue pengen tahu dan gue pengen belajar. Walaupun gue nggak tahu, kayak setidaknya, oh, kena lah tipis-tipisnya lah. Kulit-kulitnya gue tahu. Kayak gitu sih kalau pengalaman gue untuk nyari kerjanya. Oke, makasih banyak banget. Kita lanjut aja kita ke pertanyaan selanjutnya. Nah, batu bara itu kan perlu banyak software ya untuk melakukan suatu pemodelannya gitu. Nah, pertanyaannya kayak perlu nggak sih kita sebagai mahasiswa mengikuti kegiatan training-training seperti sertifikasi software Micromine, Mindscape, dan Leapfrog, dan mungkin bisa dijelasin sepenting apa sih dalam dunia batu bara gitu. Dan mungkin bisa jelasin juga kayak fungsinya dari setiap software masing-masing itu. Oke, mungkin Bang Arsy aja dulu yang jawab. Jadi sebenarnya kalau software itu bisa dibilang udah nyawanya si batu bara sih. Jadi kita nih walaupun kita nggak terlalu belajar, setidaknya bisa lah belajar. Gua aja bisa nih, maksudnya gua otodidak, gua nonton YouTube, gua nyari-nyari apa paper-paper segala macam gua cari. Dan mungkin Mas Alim juga di Hastur pakainya Mindscape juga ya, bukan Micromine ya. Landscape sama Iya, Survey. iya, karena kan di geologi UI kan sebenarnya Leapfrog ya yang digunain kan. Memang secara user interface, Leapfrog itu lebih friendly, lebih gampang, tapi tidak secanggih Micromine atau Mindscape sebenarnya. Nah, kenapa gue bilang rata-rata menggunakan Mindscape? Kalau Micromine itu dia harus Micromine 2020 dan itu license-nya mahal banget. Dan kalau memang mau belajar itu nggak ada crack-crackannya bos di Google. Nah, tapi kalau Mindscape kan sudah tersebar luas tuh, Mindscape 57. Nah, di situ Intinya kita crack. bisa belajar. Iya, cuman ya kalau di perusahaan kan nggak mungkin dong kita pakai yang crack-crackan kan, kita pakai yang original. Nah, tapi belajarlah di Mindscape itu. Ya, kayak setidaknya tahu lah data apa yang digunain itu dulu deh. Nggak perlu sampai tahu bikinnya. Kalau kayak PPT yang gue bikin kan tadi adalah model batu bara yang gue bikin. Nah, sebenarnya model batu bara yang gue bikin itulah nanti yang jadi dasarnya si Alim bakal ngambil si batu bara ini. Nah, nanti batu bara yang gue bikin, nah kan karena gue ini geologis, bener-bener alhamdulillahnya ilmu geologi gue masih kepake banget. Nah, dari geologi nanti gue oper nih ke divisi mine plan. Nah, mine plan itulah nanti yang bikin si mangkoknya itu. Nah, mangkok itu nanti ada namanya pertama tuh desain LOM. LOM itu adalah life of mining, nyawanya si pertambangan itu. Nah, setelah kita tahu desain LOM, kita ketahui nanti kita pecah lagi namanya yearly. Jadi per tahun kita dapat batu bara itu berapa dengan SR berapa. SR itu stripping ratio. Stripping ratio adalah perbandingan batu bara dengan perbandingan si batu buang atau OB. Itu. Nah, setelah kita dapat nih yearly, kita masuklah ke monthly, habis monthly ke weekly ke daily. Nah, kita tahu nih, oh ini loh namanya si mekanisme si pertambangan itu. Nah, barulah nanti diawas sama si Alim. Alim ngelihat, oh alat-alat yang apa? Alat-alat yang digunain apa aja. Oh, alat ini sama ini, lihat cycle time-nya cocok nggak, masuk nggak, kayak gitu. Dan kalau balik lagi ke pertanyaan awal, seberapa penting aplikasi itu sangat penting. Dan kita benar-benar setidaknya nih sebagai geologis, kita bisa artis deh. Jangan sampai kita sebuta itu deh. Nah, itu argis tuh penting. Iya, soalnya malu. Masa anak lingkungan bisa artis, geologi nggak bisa artis. Sama Avenza tuh sih. Ya, Avenza juga penting. Walaupun Avenza ternyata penting. dilarang. Masih sering Tapi dipakai Avenza, gitu ya. oh, gue masih pakai sampai hari Avenza. ini. Masih. Jadi nanti ada, kalau saya selaku pelaku operasional ya, nanti itu ada namanya plan blasting ya sih ya. Nanti Ya, ada namanya BOB kan, bottom of blasting. Itu nanti kita tahu tuh untuk pergerakan tambang atau segmen tambangnya.
Jadi ya itu intinya kita cuma melihat apa yang diplankan oleh main plan sih. Kalau di bidang gua. Jadi lo harus bisa baca peta juga. Oh iya, Penting. satu lagi. Bisa baca Mungkin peta. buat rekan-rekan di sini mungkin bingung kan, kayak kok gua dan Alim kayak berbanding kebalik. Jadi gini, jadi di dunia energi ini kita dibagi 3 dulu deh paling gampang. Yang pertama itu owner, yang kedua itu kontraktor, yang ketiga itu konsultan. Nah, ini sama-sama bisa di batu bara, tapi mengerjakan hal yang berbeda. Nah, kalau gue itu di owner. Owner itu adalah yang punya lahannya, yang punya lahan batu baranya. Dia cuman kayak ngasih tahu si kontraktor nantinya. Si kontraktor tuh bilang, oh di sini dengan SR15 dengan jumlah batu bara 2 juta ton misalnya, kayak gitu. Nah, Gua ngasih nanti tahu sih, enggak nyuruh kontraktor. Lebih enak gitu loh. kita tuh nggak boleh gitu, ngasih tahu kan, kita kan simbiosis mutualisme kan. Itu ngasih tahu si Alim. Nah, nanti kan kita ada butuh nih data geotek, data lab, geofisika, kegiatan pemboran. Nah, itu kita butuh siapa? Si konsultan. Nah, ini biasanya orang-orang yang di konsultan ini kuat banget di teorinya. Kayak gitu. Karena bener-bener ya lu harus tahu geologi strukturnya gimana, geologi regionalnya gimana, batu bara ini menerusnya kemana, jumlah estimasinya. Sedangkan kalau si owner ini dapat datanya dari konsultan, nah dapat dari data konsultan baru ngasih ke si kontraktor. Nah itu dulu yang biar tahu. Makanya gue dan Alim itu pembahasannya mungkin berbeda karena gue di bagian owner, di Alim si bagian si kontraktornya. Gitu. Oke, makasih banyak atas jawabannya. Berarti bisa dengar ya teman-teman, kalau basicnya banget nih, apalagi kalau kalian pengen masuk ke dunia pertambangan, hal yang paling penting itu kalian harus bisa banget menggunakan software geoscience, termasuk dalamnya yaitu ada Mindscape dan Leapfrog lah minimal ya Bang ya. Dan apalagi ArcGIS kita harus bisa. Dan untuk segi lapangannya kalian juga harus bisa lah pemetaan. Nah, nanti kan buat teman-teman 2020 dan 2019 yang sebentar lagi mau ngikutin MPG dan PGL kan. Nah, coba itu benar kalian sungguh-sungguh ngelakuin pemetaan biar kalian dapat input dan outputnya buat soft skill kalian ke depannya, hard skill kalian ke depannya gitu. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya nih, Bang. Satu lagi Oke. mungkin Oh, saran boleh, sih boleh. kalau misalnya teman-teman udah mau nge-plan ke apa kayak RC itu main plan ya sih ya, itu wajib banget bisa survey atau Mindscape lah. Itu sih belajar dari sekarang sih kalau misalnya emang mau menggeluti dunia pertambangan. Oke, survei Bahasanya ya tetap itu udah pegangan belajar. utama teman-teman lah untuk di tambang. Kan udah punya basic geologi. Nah, tambah main plan udah jago tuh. Kalau misalnya udah punya lahan sendiri, nambang sendiri bisa tuh. Tinggal nyari kontraktor ya sih. Minta tolong garap ya. Iya. Oke, Paling itu aja itu sih. kata Bang Andi. Jadi Mindscape dan Leapfrog nanti kita bakal dapetin di praktikum semester atas ya. Tapi untuk Surpac, terus juga Micromine dan lain-lainnya itu mungkin kalian bisa belajar sendiri-sendiri. Mungkin Rockworks gitu-gitu kalian bisa belajar sendiri gitu. Learning by doing gitu. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih Bang. Atau satu lagi lupa gua. Atau lagi oke. Next. Slope W kalau misalnya orang geotek tuh. Slope. Itu kepake banget. Oh iya, Slope W. nama-nama dikit lagi. Slide. Jadi sebenarnya geologi kalau ini mungkin Pak Alim juga setuju sama saya. Orang tuh nggak dikit yang jago geologi teknik, dikit banget. Bingung kenapa? Padahal itu hal yang krusial loh di dunia pertambangan. Nah, saya pribadi pun kan divisi saya kan sebenarnya eksplorasi. Jadi untuk geologi teknik itu cuma taunya sebatas FK doang. FK itu faktor keselamatannya doang. Kayak berapa sih amannya si lereng ini, udah. Tapi untuk untuk mencari tahu kekerasan batuannya dan segala macam itu nggak tahu, treatment itu nggak tahu. Gitu mungkin teman-teman. Nah ini sedikit sharing aja sih. Kalau memang tertarik banget di dunia energi, kuatin lah di geologi tekniknya karena itu benar-benar yang bakal menjual kita. Kalau memang males di aplikasi nih, bingung nih dia Mindscape, bingung, jadi artis bingung, kuatin di geotek.
Oke, makasih banget. Berarti itu artinya ya, kata abang-abang kita, pembelajaran terkait dengan software-software itu penting banget teman-teman. Jadi diharapkan nih buat teman-teman nanti kalau emang dapat praktikum yang berbau-bau dengan software, please banget jangan cuma ikutin tutorial. Kalau bisa kalian tuh benar-benar kalian ulik sendiri gitu kayak oh ini fitur ini untuk ini, terus kalian belajar materi yang memang dipelajari di perkuliahan itu bisa banget itu. Ini juga apa yang dia sampaikan sama Bang Arsi lewat gue secara pribadi sih. Oke, langsung aja langsung ke pertanyaan selanjutnya. Ini sih dari tadi kita fokus ke Bang Alim terutama itu memfokuskan ke dalam segi soft skill dan hard skill. Nah, aku mau tahu dong menurut pendapat abang-abang aku nih di dunia pertambangan batubara itu tuh kira-kira apa aja sih soft skill dan hard skill yang diperluin, boleh dijabarin nggak? Kayak jadi anak-anak yang ada di Zoom meeting ini bisa mempersiapkan dirinya gitu. Dari Bang Alim dulu boleh. Thank you. Untuk soft skill ya, yang tadi gue bilang sih, komunikasi sih penting sih. Yang pertama komunikasi. Jadi komunikasi itu nanti ngaruhnya ke semuanya tuh, entah itu kerjasama, entah itu nanti konflik of interest-nya kalian di tim, ya kan? Itu sih komunikasi penting. Kemudian yang kedua yaitu leadership. Itu nggak kalah penting sih. Karena mungkin ada yang jabatannya tim leader, group leader, nanti mungkin supervisor, superintendent, dan lain sebagainya. Itu penting tuh. Jiwa kepemimpinan kalian kan udah terasa lah di organisasi kan. Entah itu megang himpunan, entah itu megang divisi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga itu problem solving tuh. Nah, ini yang paling penting nih. Jangan ngambil keputusan seenaknya sendiri. Nanti ngaruhnya kemana-mana. Jadi keputusan boleh diambil cepat dengan syarat ya komunikasi dulu ke atasan lah. Kalau misalnya emang dibutuhkan dengan cepat, ya ngambil resiko keputusan yang paling sedikit. Kemudian yang selanjutnya yaitu communication sama apa lagi? Mungkin itu aja sih kalau menurut saya untuk soft skill. Yang penting komunikasi sih. Komunikasi ya. Leadership skills penting banget berarti ya. Oke. Ya. Oke, Sama Bang Alim. hard skill-nya ya Excel lah, Excel. Kalau bisa Excel lah, bisa VLOOKUP, VLOOKUP, kemudian pivot. Kalau misalnya udah expert lagi nanti mungkin kayak teman kita ya bisa modeling melalui Excel. Itu caur banget sih. Dia beli. Modeling pakai Excel. Itu terbaik sih. Terus apa lagi? Itu Mindscape, terus Surpack, Avenza, ArcGIS tuh. Kepake tuh. Itu hard skill-nya sih. Paling itu aja sih, mungkin Mas Arsi nambahkan. Mas Arsi mau menambahkan? Ya kalau sebenarnya hard skill-nya sama aja sih yang kata Alim tadi. Ya Mindscape lah, Office lah, Microsoft Office lah bisa lah. Masa nggak bisa, ketik-ketik doang kan. Terus kalau soft skill bener. Karena gini bos, kita ini kan kerja di lapangan nih. Yang kita nggak tahu di latar belakang yang kita temui itu siapa. Nggak sama kita tuh. Sebenarnya yang mungkin pemikiran lu A untuk yang lebih baik, mungkin yang menurut dia tuh B yang lebih baik. Makanya kita tetap harus apapun keputusan di lapangan, kita harus tetap ngobrol. Itulah fungsinya tim kan. Itu satu. Nah yang kedua, enak tuh masih tim. Nah kalau gua kan kegiatan pembora nih, yang pasti pertama gua eksplorasi, nyari dulu daerah yang dibor. Yang kedua, gua pasti mau ngebor nih. Nah itu kan butuh mobilisasi. Nah di mana gua harus hubungin warga dong. Nah, disitulah ego kita harus diturunin. Karena warga itu jauh lebih pintar daripada kita yang sarjana ini. Karena dia kayak lebih tahu gitu loh. Tapi kan nggak mungkin kita bilang. Contoh paling gampang. Gue ada ngelakuin kegiatan pemboran di salah satu pit gue. Itu udah lancar-lancar aja. Tiba-tiba jam 10:30 malam, itu gue dipanggil.
disuruh mempertanggungjawabkan BOR. Jadi gue dateng lah sendiri sama Brimob. Itu warga yang datang udah pakai parang semua, itu 10 orang, gue masih ingat. Mau bener-bener ya, ini gimana nih itu ya? Ya karena kita ya apa ya, balik lagi untuk kemampuan untuk survive kan, nggak mungkin dong bilang Pak lu bego lu, ini kan BOR aman-aman aja, gue udah perjanjian gini-gini, nggak mungkin kan. Ya jadi kan kita gimana nih caranya, kitanya enak dari perusahaan, dari mereka juga enak, kita cari jalan tengah, duduk dulu ngopi, ajak ngobrol, dienakin dulu lah warga. Nah besok paginya baru diselesai kayak gitu. Jadi bener kata Pak Alim, soft skill itu sangat penting. Udah bosen kok ngeliat parang sebenarnya tiap hari. Kayak gitu. Kalau kita aja ego ya selesai, nggak ngobrol di sini. Kayak gitu. Oke, terima kasih banyak. Oke, karena kebetulan saya udah diamuk oleh panitia karena mungkin udah terlalu lama talk show kita. Ada satu pertanyaan terakhir, mungkin ini lebih ke saran dari abang-abang sih. Kira-kira apa sih yang yang sekiranya harusnya tuh nggak lo lakuin selama lo jadi mahasiswa dan lu menyesal banget waktu itu lu ngelakuin gitu, atau nggak lu lakuin ketika lu jadi mahasiswa gitu, mungkin lu bisa cerita cara singkat aja nggak apa-apa karena ini gue udah diamuk panitia kebetulan. Oke, dari Bang Alim. Apa gimana gue? Sorry, putus-putus. Oke, kira-kira bisa ngasih saran nggak, apa sih yang harusnya lu lakuin dan nggak lu lakuin waktu lu jadi mahasiswa kemarin, kayak penyesalan Abang Alim ada nggak sih kayak waktu kemarin jadi mahasiswa gitu. Oke. Penyesalan sih mungkin kalah terus di lomba ya. Itu bukan nyesel sih. Sebuah ya itu kemampuan kita lah. Kemudian penyesalan yang kedua tuh akhir-akhir di tahun 2020 kayaknya, di akhir semester tuh nggak tahu kenapa gue kecanduan main Mobile Legend. Mobile Legend. Itu penyesalan gue sih. Boleh, Itu penyesalan gue. Mobile Legend tuh. Oke. Kebanyakan main lah. Dan yang terakhir Oke. penyesalan gue itu gue menyelesaikan skripsi seadanya, itu sih penyesalan gue. Yang gak gue sesalkan yaitu gue ya alhamdulillah aktif di organisasi, kemudian di riset aktif juga, sama di magang kan. Saya beberapa kali magang, alhamdulillahnya itu. Paling itu aja sih. Oke, kalau Bang Arti gimana kalau Bang Arti? Kalau penyesalan udah banyak betul aku ini kalau zaman kuliah sebenarnya. Tapi mungkin garis besar aja lah. Yang pertama, penyesalan itu seada-adanya aja kuliah itu, nggak aktif-aktif banget, ikut lomba semester 7, semester 6 itu pun juga kalah, tapi kan emang bukan nyari menang, emang nyari experience itu. Ya terus yang kedua ya banyak pacaran sih zaman dulu tuh kan, jadi kayak kurang mengekspor diri lah dalam segi akademis maupun non akademis. Dan yang ketiga sebenarnya lu pada tahu sih sebenarnya gue kan dulu ya mungkin ini flashback dikit lah, zaman kuliah kan asik banget lah orang kayak kan, terlalu happy gitu di kampus kan, terlalu cinta dengan kampus. Cuman kalau gue bilang nyesel tuh sebenarnya enggak, karena itu bagian dari proses hidup gue sebenarnya. Karena gue kalau nggak seperti itu di zaman dulu, mungkin gue nggak bisa jadi arsi yang seperti ini di hari ini. Dan apa ya, kalau dibilang hal yang tidak gue sesalkan adalah alhamdulillahnya gue orangnya nggak irian. Jadi buat lulus telat, teman-teman gue udah lulus ya gue ikut senang, karena kayak ya kenapa kita harus iri dengan pencapaian orang. Dan apa ya, hal-hal itulah yang pengen gue sampein sih, kayak lu jangan iri lah sama progres orang lain, fokus aja sama diri sendiri. Walaupun memang menurut lu fokus progres itu dikit, ya nggak apa-apa, yang penting kan nggak ditinggalin, tetap berprogres. Dan lu juga pasti lupa ada juga orang lain tuh iri sama lu, tapi lu nggak lihat karena lu iri terus sama orang lain. Nah, intinya satu, tetap bersyukur dengan apa yang lu punya dan apa yang lu jalani sekarang. Jadi itu sih. Terima kasih banyak atas wejangannya abang-abang.
Tetaplah bersyukur dengan apa yang kalian punya, teman-teman. Tetap semangat dan selalu ingat Mobile Legends itu toxic banget. Oke, langsung aja kita masuk ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab oleh peserta. Nah, teman-teman di sini dipersilakan yang ingin bertanya bisa langsung mengetik nama underscore izin bertanya di kolom chat. Terima kasih. Gue kira abis ini udahan. Wah, belum. Masih banyak Bang yang mau nanya. Masa gue doang yang nanya-nanya kan Oh, banyak nih. Nama underscore angkatan. Oke, Salman izin bertanya. Silakan Salman gak bisa usah man, langsung gak usah on man. cam dan on mic. Mau nanya dikit-dikit lah. Gak nanya sih, ngobrol-ngobrol Boleh. aja. Boleh gak? 2019 Bang Salman. Iya, On cam 2019 dong, Bang. Ini on Mana cam, Ra- Bang. Mana rambutnya Bang? Oh itu mau. Oh, rambutnya udah ketinggalan di berau, Bang. Waduh. Ya. Waduh. BC aja udah BC, gampang itu. Itu Lanjut, lanjut. rambut dah ini Bang, tinggalan biar balik lagi nanti. Asik, amin. Gila. Amin. Ya, gue mau nanya paling ini sih Bang ya. Berapa menit, Dit? Maksimal, Dit. Soalnya gue bakal lama, Dit, kalau nggak dibatasin, Dit. Iya. 3 menit. Wah, 3 menit gue nanya udah kelar ini. Oke, Buset. gini aja. Kebetulan memang belum ada yang bertanya, kita kasih kesempatan sampai ada yang bertanya lagi, Jam. Oke. Sejauh ini 5 menit aja dulu. Oke, thank you, Dit. Untuk ini dulu kali ya, Bang Alim dulu ya. Kan Bang Alim ini ikut GDP, Bang ya. Nah, dari yang gue denger dari teman-teman gue mungkin yang seangkatan pas SMP ya, bukan seangkatan sekarang ya. Itu kan udah pada lulus dan pada ikut GDP ya. Katanya sih sulit ya, maksudnya kayak rekrutmennya banyak tahapannya gitu-gitu. Nah, kira-kira ada nggak sih Bang trik supaya lulus GDP gitu? Tuh mungkin itu dulu Bang Alim. Oke, thank you man atas pertanyaannya. Kalau triknya ya, apa ya? Kalau gue ngomong sih ada nasib juga sih sebenarnya. Karena kalau misalnya ngomongin trik di interview GDP itu paling ditanyanya seputar entah itu skripsi lu, kemudian keaktifan organisasi lu, kemudian magang lu, itu aja sih kalau dari gua. Makanya ini kan ada angkatan 19, 18, 19 dan 20 mungkin ya. Itu kalau tips and triknya saranin sih dibagusin lah CV-nya. Maksudnya ya dipercantik dengan prestasi-prestasi entah itu akademik maupun non akademik, kemudian magang, dan yang selanjutnya itu relasi sih. Ya mungkin Mas Salman juga udah punya relasi di BC kan. Gampang aja bahasanya kalau misalnya ngomongin relasi itu di area pertambangan, pasti ketemunya itu aja. Nah untuk selanjutnya GDP itu apa ya, tergantung perusahaan sih. Kalau ngomongin tips and triknya agak sulit sih. Itu aja CV dulu deh, CV dulu. Habis selesai CV kan nanti interview tuh. Nah, di sini interviewnya ya yang tadi saya bilang itu terkait skripsi lu, kemudian nanti apa? Organisasi lu. Kemudian kalau misalnya lulus lagi, ya lu bakal diinterview user. Nah, nggak begitu teknikal sebenarnya kalau misalnya kemarin saya itu di interviewnya. Kayak problem solving, kalau misalnya sampean nyuruh orang tua seperti apa, nyuruh yang di atas, umur atas sampean seperti apa, kalau misalnya ada masalah seperti apa. Jawab mungkin jangan seadanya ya, harus di-prepare. Kemudian selanjutnya kalau misalnya lulus lagi, itu psikotes kan. Nah ini, psikotes ini nggak ada yang tahu nih. Karena mungkin Salman hari H-2 psikotes dia sehat bugar kan. Kemudian H-1 tiba-tiba ada masalah, misalnya masalah terkait internal pribadi lah. Itu ngaruh banget ke psikotesnya kan. Apalagi pas waktu panik-paniknya tuh. Psikologinya kan terganggu tuh. Makanya gue agak bingung sih kalau misalnya ngomongin tips and triknya. Yang jelas yaitu awal mulanya ya bagusin CV sih kalau dari gue. Paling itu aja sih.
GDP nggak semengerikan itulah. Cuma nanti kalau misalnya udah masuk, itu nanti di semi militer ya, mungkin BC juga semi militer ya. Oh, militer banget itu sih. Ya, Kalau ya BC ya. makanya. Pokoknya tambang tuh semi militer lah. Di Bintalsik sekitar sebulan atau 2 bulan digembleng, baik itu fisik maupun mentalnya. Paling itu sih tips and triknya. Semoga menjawab ya. Oke, menjawab banget sih Bang Alim. Ini nih, GDP berarti kan udah dari tahun berapa Bang masuknya Bang kemarin? 21. 21 berarti sekarang tuh udah lulus GDP-nya atau masih di dalam GDP-nya? Alhamdulillah lulus sih. Kemarin GDP ngerjain apa Bang? Saya ngerjain terkait Cengsif di batubara. Thanks. Oke. Thank you nih Bang Alim. Sekarang gue ke Bang Arsi nih. Halo Bang Arsi, gimana kabarnya Bang Arsi? Sehat, alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Kuping masih aman kuping, tiap hari denger bor. Aman dong, kecil aja itu mah. Kecil aja. Ini sih Bang Arsi ya. Kemarin kan Bang Arsi kan di eksplorasi Bang ya. Yoi. Kemarin nemu SIM paling tebal berapa meter Bang? Kalau SIM paling tebel gue di 3,5 sampai 4 meter. 3,5 sampai 4 meter lumayan juga ya. Terus Jangan ini samain sama BC, jangan samain. Jangan samain. enggak kan nanya-nanya nih kan beda-beda tempatnya kan biar tahu juga gini Bang. Tanya garnya dong, tanya garnya PAJ berapa. Jangan dong. Kalau di tempat lu itu paling gede buka kan lu owner ya Bang ya? Iya benar. Itu paling gede SR berapa yang masih bisa dikejar? Kalau tempat gua itu enaknya ya Enaknya SR5 gimana? enaknya 15. Enaknya 15. Enaknya, Oh. tapi batas akhirnya di 20. Di 20 masih dikejar itu di 20. Karena kan ngelihat perangnya Ukraina sama ini Rusia, Oh iya. harga Kasih batubara tahu. kan naik. Kasih tahu garnya sih. Gar di tempat gua itu paling kecil 6.200. Anjir. Jadi buat teman-teman yang nggak gila. ngerti, gar itu tuh kayak kalorinya gitu loh. Jadi semakin tinggi 4.000 sampai 4.000 itu low, 5.000 itu medium, kalau 6.000 itu high calorie value batubaranya. Jadi tinggi. Wah, mantep juga nih Bang Arsi nih. Terus Jadi- ini sih Bang. Apa? Takutnya yang lain mau pada nanya-nanya nih ya. Kita ini aja pertanyaan yang santai aja. Kan Bang Arsi di eksplorasi ya. Ya. Kan mungkin ya agak-agak jauh. Ini eksplorasinya itu eksplorasi baru buka atau eksplorasi on pit Bang? On pit ada, baru buka juga ada. Oh, baru buka juga ada. Nah, ada pitnya itu dari pemukiman atau dari mesnya itu berapa jauhnya Bang kemarin? Yang pasti kan kalau kita high calorific value kan harus ada blasting kan. Batubara kita kan keras tuh. Umurnya kan tertiary, Eosen Tanjung, nama formasi pembawa batubara gua. Nah, itu ya harus di atas 300 meter, 300 meter iya. Jadi memang daerah-daerahnya itu udah jauh dari pemukiman, tapi fakta aktual ya warga-warganya memang nyari kesempatan dalam kesempitan aja. Nah, itu gitu. parang-parang kayak gitu ya emang Iya. dari teman-teman eksplorasi suka banyak cerita sih Bang ya. Iya. Serem lah. Jadi kalau misalnya di zamanan kita kuliah cuman kayu-kayuan, sekarang di parang-parangan itu lebih asik, lebih asik lagi. Lebih ekstrim ya Bang ya. Di BC LSM ya, mainnya. Di BC mah udah orang cuma blasting aja, orang minta alasannya pohon jeruk saya mati, saya nggak mau tahu, harus ganti rugi. Iya, Ada aja emang alasannya kan. Memang begitu. Kalau dunia jadi gini loh, kalau dunia tambang tuh sebenarnya secara teknis ini gitu aja. Yang susah tuh social issues. Nah itu yang susah. Parang-parangan sudah. Parang-parangan. Terus lu berarti kan onsite. Ya. Berarti kan lama banget di sana ya, kayak kerjanya tuh kan di shift kayak berbulan-bulan baru balik berapa minggu kan kayak gitu kan. Nah itu gimana cara biar
survive-nya di lingkungan shift pertambangan kayak gitu kan kayaknya hampir di semua tambang nggak sih kayak kerjanya itu di shift kayak berbulan-bulan di site terus baliknya berapa minggu kayak gimana cara ngatasin misalnya homesick lah atau misalnya di sana nggak ada tempat hiburan ya paling tempat kafe-kafe doang kan itu gimana cara nanganinnya bang dari lu bang? Udah Di paling RC bener. banyak warung, di Nah, RC banyak warung. nanya gue paling bener sudah itu memang. Iya kan nyambung kan kayak gue nanya itu. Enggak, jadi sebenarnya kalau kerja gue itu 8 minggu kerja, 1 minggu libur. 81 Itu ya? jadi roster gue 81 dan itu sakit sebenarnya. 8 minggu satu sih lumayan sih. Nah, cuman mengatasi hal-hal tersebut ya kita kan bisa nyari zona nyaman sendiri nih. Entah kita duduk-duduk ngopi atau duduk-duduk bercerita kan kebetulan di tempat gua kerja ini bapak-bapak semua yang seumuran gue tuh gak ada. Jadi gue yang paling muda nih di sini. Dan awalnya memang kayak bingung karena mereka ngomonginnya bukan gua kapan nikah tapi anak gua kapan merit, anaknya yang kapan merit, Bos. Kan kebalik ini kan. Ya, tapi lama-kelamaan gara-gara itu ya enak jadi hidup gue kayak nggak mikirin, nggak insecure, nggak overthinking, bersyukur aja sih sama apa yang gue punya sekarang gitu. Awalnya memang ya homesick lah, jauh bener memang Kalimantan ini. Cuman seminggu aja nggak lama. Sisanya kan kita bisa kemana-mana, bebas lah. Warung-warung ya Lim ya. Alim suka ke warung gak ya? Warung-warung atau party-party nih bang? Oh kalau Banjarmasin kan kota Islam, nggak ada kayak gitu. Jadi itu masa lalu aja. Cukup Radit dan Haikal aja mungkin. Ya. Oke. Terakhir ke Bang Alim lagi ya, Bang. Gue penasaran sih. Di sana lu kan kontraktor paling gede make apa? PC berapa paling gede di sana? 12,5. 12,5. 12,5. Ya kalah jauh sama BC. Lah BC mah jauh banget. Jauh banget. 4.000. Cuman kan ada yang 4.000 ya? Iya ada yang 4.000 sana. Soalnya masih speednya paling cuma nggak nyampe lah 5 kilo kali 5 kilo tuh nggak nyampe. Cuma lagi pengembangan ke arah utara sih. FAD ada kan BC? Ada. Nah itu anak perusahaannya Hasnur itu. Oh iya. Oke paling dari gue itu aja sih ya, takut yang lain mau pada nanya-nanya nih. Thank you banget Bang Arsi sama Bang Alim. Thank you juga moderator sama panitia-panitia yang udah bikin acara keren kayak gini nih. Dari gue mungkin itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, thank you Salman atas pertanyaannya. Oke, pertanyaan selanjutnya kepada saudara Haikal. Waktu dan tempat dipersilakan. Terima kasih moderator. Suaranya kecil nggak, Dit? Gede. Jelas banget Pak Kahim. Oke, ini buat ke Bang Arsi sama Bang Alim aja dulu nanyanya. Tadi kan udah dijelasin Bang ya, ada 3 kan, owner, kontraktor, sama konsultan. Nah, sebenarnya gue masih agak bingung sih kayak, tadi mungkin udah dijelasin bedanya dari kerjanya tuh ngapain. Nah, tapi sebenarnya 3 ini tuh ngelamarnya langsung ke salah satu dari itu, apa kayak nanti kita ditempatin di salah satu dari itu? Gimana sih Bang? Oh, kalau itu mah beda, salah satu dari itu langsung. Jadi contoh nih, misalnya konsultannya AME, Axo Energy, ya udah lu ngelamarnya ke sana. Jadi kan lu langsung jadi AME. Nah, misalnya ownernya TAJ, lu ngelamar sini ya berarti lu di owner. Nah, lu ngelamar di Hasnur, berarti lu di kontraktor. Jadi ya tetap perusahaan yang berbeda, tapi mereka bersinergis kayak gitu. Oke. Sama ini sih Bang, di luar dari kerjanya itu ngapain? Kira-kira bedanya itu apalagi Bang ya? Mungkin plus minus gitu, plus minus owner mungkin, plus minus kontraktor atau konsultan gitu Bang. Udah paling enak di owner, udah itu aja menurut gua. Kalau plus minus ya, ini kita bicara aktual aja lah ya. Kalau misalnya di owner itu enak banget. Kenapa gue bilang enak banget? Ya lihat aja 1 minggu gue di Messi di santuy. Tapi kalau kontraktor kan 24 jam. Jam kerja sih. Itu jam kerja 1. Cuma 2 kekurangan gue adalah
secara ilmu masih banyak kan orang kontraktor karena dia ngegarap semuanya itu. Tapi kalau yang menurut pandangan gue pribadi, yang paling sakit yaitu konsultan. Karena dia jam kerjanya nggak jelas, terus juga banyak yang dikerjain dan sorry banget salary-nya kecil gitu. Gitu, terlalu fleksibel lah. Tapi memang secara ilmu memang banyak di konsultan. Kayak gitu sih. Kalau owner mah santai banget, ini gue santai banget ini. Oke Bang, makasih Bang. Oh makanya, kalau dari owner sendiri 5 hari kerja 2 hari libur berarti Bang? Sabtu Minggu libur? Kasih tahu sih jam Iya. kerja per hari berapa di owner. Nanti gue bandingin sama kontraktor. Ya, Nah, jadi ya, boleh Bang. kalau jam kerja gue itu ini secara tertulis ya. Tertulis jam 8 sampai jam 5. Udah, itu tertulis ya. Kalau kontraktor 6 ke 6. 6 sampai 6 Bang? Iya. Kalau misalnya mesnya jauh dari site, lu sampai jam 9 baru nyampe. Jangan samain sama kayak jalan-jalan yang ada di kota. Nah, Alim kan jam 6 tank di sana. Ya, itu beratnya kontraktor itu sih. Iya, kalau gue jam 8 tank baru melek. Makanya kalau ya namanya juga sawang sinawang ya. Sawang sinawang susah sih. Kontraktor tuh menurut gue ya kerjaan tuh nggak dibawa ke rumah lah. Khususnya di Ya, benar. kontraktor kerjaan nggak dibawa ke rumah. Kalau owner tuh segala hal dibawa ke rumah lah. Entah itu baik planning desainnya, kemudian mungkin dari sosial budaya dan ekonominya, itu nggak nyaman lah bahasanya. Negatifnya owner, apapun kesulitan Alim, itu gue yang ngatasin. Ya betul. Bahasanya tameng lah, tameng. Kalau misalnya owner bermasalah, kitanya juga yang cost operasionalnya bermasalah nanti. Nggak dapat bonusan nanti lo. Nggak usah ngomong-ngomong itu sih. Oke, terjawab Bang, Pak. Paling itu sih. Tuh kalau di kontraktor itu disuruh-suruh owner tuh. Meskipun desainnya tuh aneh dah, owner tuh desain kalau misalnya ngedesain tuh seenak jidat gitu-gitu. Jawab Bang pertanyaan gue. Terima kasih atas jawabannya Bang Arsy sama Bang. Oke, Iya. terima Nggak kasih ngerti, Lim. Kal atas pertanyaannya. Yang penting Selanjutnya nih jadi ada sih. lagi yang mau nanya, dari angkatan 2019, Fahri Batullah, pada Ibat, silakan. Oke, terima kasih moderator. Terima kasih Radit. Jadi Bang, gue pengen nanya aja sih sama Bang Arsy ya, Bang Alim juga. Kan berhubung Bang Arsy kan sekarang ambil di owner ya, dan sementara Bang Alim di konsultan kan. Jadi Kontraktor. Hah? Kontraktor. Bukan Bang Arsy kan itu kan ya? Bang Arsy owner kan ya? Iya. Bang Arsy kontraktor, Bang Alim konsultan kan ya? Oh kontraktor ya? Kontraktor, oh ya. Jadi ini Bang, gue pengen nanya aja, kira-kira apa yang jadi itu minat lu, kenapa lu bisa milih Bang Arsy jadi pilih owner, sementara Bang Alim menjadi kontraktor. Jadi kira-kira minat atau emang dapetnya di situ Bang? Gitu sih Dapetnya Bang. di situ sih. Udah jawabannya itu. Itu jawaban lu sebenarnya yang terakhir. Sebenarnya gue pas ngeplay gue nggak tahu owner, konsultan, kontraktor, gue nggak ngerti kayak gitu, bingung. Berarti lu asal kayak, bukan asal sih Bang, lebih kayak ke ya udah yang masuk aja, apa lu daftar di Bang Arsy daftar di owner aja, atau apply di yang lain-lain juga Bang? Random, Hasdur gue daftar lagi CK, itu kontraktor semua tuh. Harmadenua, Buma, daftar PPA, terus daftar lagi apa? Semua kontraktor BSS gue kena tolak semua. Dan ternyata gue dapetnya di owner. Konsultan pun gue juga daftar dan gue ditolak juga. Emang ibaratnya tuh kita tuh nggak tahu rezeki kita di mana, itu loh. Dan serandom itu. Berarti intinya Bang Arsy tuh kayak lebih kayak nebar jaring aja Bang ya, kira-kira dapat rezeki di mana gitu ya. Nebar jaring. Kalau gue tipikal orang yang gue bodoh nih, gimana caranya gue dapat kerja? Ya nebar jaring.
Oke, kalau Bang Asim begitu ya. Tadi kalau Bang Alim juga gitu juga Bang, apa nebar jaring juga atau lu kayak lebih ke fokus pengen jadi kontraktor aja gitu? Kagak sih, gue pengen di tambang, emang gue pengen. Cuman nggak fokusin ke owner atau ke kontraktor. Cuman setelah melihat dan berbincang dengan teman-teman saya ada juga yang di BC, kemudian mungkin RC juga, mungkin di AGM, enak di owner menurut saya. Dari fleksibilitas, dari tekanan kerja, dan lain sebagainya enak di owner sih. Cuman ya itu sawang sinawang sih. Gue ada plus minusnya lah. Nah Bang, sorry Bang, mungkin gimana ya? Gue juga pengen nanya aja sih. Kan yang gue tangkap tuh sekarang kan posisinya Bang Alim kan jadi di kontraktor ya. Sementara tapi lu kayak lebih gimana ya? Mungkin lebih senang juga owner, lu kayak bangga-banggain di owner kan Bang. Jadi kalau misalkan lu udah di kontraktor gitu, bisa nggak sih lu kayak berubah jabatan gitu atau gimana? Nggak bisa ya ke owner gitu? Beda perusahaan. Oh, beda Jadi perusahaan ya? ya kalau owner tuh yang punya IUP lah, izin usaha pertama. Nah, kalau misalnya kontraktor itu ada namanya IUJP, izin usaha jasa pertambangan. Nah, itu beda. Oke. Kalau misalnya RC itu punyanya IUP tuh. Jadi yang PKP 2B. oh iya, PKB 2B, sorry. PKB 2B itu kayak BC tuh. Iya. Kayak BC itu lebih tinggi lagi tuh bahasanya ya daripada IUP. Oke, Udah thank mau you Bang. habis. PKP 2BB sih udah mau habis. Nanti dilanjut lagi Ya eksplorasinya. elah, pik aja itu. Oke. Yang Binungan main kan? Yang Binungan Oh, BMO. Binungan ini yang udah mau habis yang Latih yang tempat gua kemarin. Binungan masih Iya. jalan terus sampai masa depannya BC di Binungan. Katanya BC banyak utang. Wis, nggak tahu gua banyak utangnya. Kemarin Buka sih lagi dia kan? kagak gua tagih sih BC kemarin. Biasa aja. Oke, Oke. ada pertanyaan nih Bang Arsi dan Bang Lim. Siapa tuh? Kebetulan orangnya nggak bisa nanya. Malu. Jadi ada pertanyaan dari Deana. Kalau cewek cocoknya di mana sih kalau bidang batu bara gitu? Boleh minta Oh sarannya nih iya. dari Bang Arsi dan Bang Alim. Alim dulu deh kayaknya. Kalau operator HD, ya bisa. Ada anjir di itu operator HD cewek. Ya Petrosi juga banyak tuh operator. Petrosi juga banyak. Kalau misalnya di sini itu di finance, banyak kan finance. Di finance berarti di luar geologis tuh Bang? Atau tetap Iya. ada ilmu geologinya? Ada juga di main plan, cuman sedikit lah, nggak ada cewek. Karena ya sorry to say aja ya, kebanyakan kontraktor tuh cowok. Nggak tahu ya kalau misalnya owner ya. Karena ya itu mungkin terlalu banyak hal-hal yang diriskankan lah oleh pemilik perusahaan untuk memasukkan cewek ke tambang. Paling itu sih. Soalnya emang bener-bener entah itu mungkin dari prasarananya kayak mesnya kan nanti kalau misalnya cewek cowok digabung kan bahaya kan. Itu lagi sih. Mungkin efisiensi dari sarana dan prasarana sih. Mungkin untuk meminimalisir budget yang harusnya misalnya nggak perlu cewek juga bisa, ya kenapa harus ada cewek gitu. Kalau misalnya di tambang gue sih kayak gitu kayaknya. Karena agak sulit sih kalau cewek, paling administrasi gitu-gitu. Dan itu juga warga lokal. Nah, kecuali di tambang di owner tuh biasanya tambangnya di luar set ya sih ya. Kalau gue gabung. Oh, gabung. Nah, kalau di sini ownernya di luar site kantor utamanya. Jadi banyak banget ceweknya. Untuk masalah bidangnya itu kebanyakan tuh di main plan sih. Karena nggak ada pengawas cewek ya sih ya. Iya. Nggak ada. Karena panas-panasan, kemudian seharian dijemur di bawah terik matahari. Diambil kalau udah jam 5:30 baru diambil, diangkat, ditiriskan lah. Udah kosong, kering banget itu, gosong lah. Kalau cewek di sini ya, kalau cewek ya itu administrasi, finance, sama sedikit-sedikit main plan lah. Paling itu sih.
Kalau dari Bang Ardi sendiri gimana tanggapan terkait dengan pertanyaan? Kalau di TAJ sendiri kan sebenarnya kita di lapangannya dikit banget, malah cuman ngawas-ngawas saja kan. Itu pun kalau kita mau. Tapi untuk potensial cewek itu sebenarnya ada di geotek sama di main plan, dua itu aja. Kalau masuknya di eksplorasi itu gue belum pernah lihat sih ada cewek masuk di eksplorasi. Tapi ya kalau main plan sama di geotek ada, karena pas gua magang kemarin di BTBA itu banyak ceweknya. Tapi Iya, kalau kayak pit controller, foreman itu cowok semua sih, iya. nggak ada ceweknya. Operator Yang HD pernah. ada operator. Oke, ya mungkin seperti itu Diana Zafira. Nah, paling Ya, sama-sama. administrasi, Yo, finance, sama-sama. terus juga geotek dan main plan gitu. Oke, pertanyaan Diana sekaligus menutup kegiatan pertanyaan terhadap dari peserta untuk abang-abang sekalian. Langsung saja kita masuk ke sesi terakhir yaitu dokumentasi bersama-sama. Namun sebelum itu eh, ada simbolis untuk abang-abang, pemberian sertifikat secara simbolis kepada Bang Arfi dan Bang Alim yang akan diberikan oleh Ketua Himpunan Mahasiswa Geologi Kalira UI dan akan didokumentasikan oleh tim multimedia. Untuk itu kepada tim Mulmed bisa tolong dikoordinasikan. Oke, untuk dokumentasinya bisa dimulai sekarang. Oke, 1, 2, 3. Oke, udah. Selanjutnya mungkin oke. 1, 2, 3. Oke, udah. Baik, terima kasih tim multimedia. Sesi berikutnya kita akan dokumentasi bersama-sama dengan seluruh peserta yang ada di Zoom meeting kali ini. Boleh teman-teman semua yang mau menyalakan kameranya, silakan dinyalakan kameranya, ditunggu sampai 14.50 sambil tim multimedia mempersiapkan. Ayo, on cam, jangan malu-malu. Jadi ini bentuk kenang-kenangan abang-abang kita pernah ngobrol bareng adik-adik sekalian kan gitu kan. Ayo. Ada jago manscape kan? Berapa? Ada yang jago manscape nggak? Aduh, nggak enak ceritanya kalau gitu jadinya. Oh iya. Tanya aja astusnya Bang, tanya aja astusnya. Oh iya. Bisa aja nanti habis lulus. Oke, ada lagi yang masih mau menyalakan kamera? Halo. Oke, pada malu-malu kayaknya belum pada mandi ya, hari Minggu kebetulan sekarang kan. Oke, langsung aja tim multimedia bisa langsung dikoordinasikan untuk dokumentasinya. Sebelumnya, langsung aja di dokumentasi dulu. Oke, dimulai dari slide pertama ya. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, udah. Oke, terima kasih sekali lagi kepada rekan-rekan sekalian yang hadir di kegiatan Magma kali ini. Jangan lupa teman-teman untuk mengisi link absensi yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Kemudian juga ada pesan dari Bang Alim, kalau misalnya ada yang jago Mindscape short term, bisa langsung kirim CV ke Bang Alim katanya. Nanti untuk kontaknya gimana nih Bang? Bisa kontak kemana tuh? Oh iya, kontak ke siapa ya? Oscar juga punya tuh. Nanti minta ke Oscar aja. Oke, Oscar Soalnya nanti habis ini. ada locker sih barangkali kalau misalnya
Ada yang Oke. udah lulus kan? Sini nih. Siapa nih yang udah lulus angkatan 18 banyak bang yang ikut sini Ya. Bang, dari Bang. Kalau misalnya ada yang jagoan, ya 6 bulan megang Mindscape nggak apa-apa. Oke, baik. Itu informasi dari Bang Alim ya teman-teman. Jangan lupa sekali lagi untuk mengisi link absensi. Dokumentasi tadi sekaligus menutup kegiatan talk show kita hari ini. Saya Muhammad Raditya Mahendra Putra selaku moderator pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Salam. Si Waim di site gue sih. Iya kan gue lihat di LinkedIn. Oh, iya. Keren dah. Kontraktor pernah dimarah-marahin gak bang sama owner bang di sana bang? Oh, gue marahin terus sih. Oh set. Bang Alim Enggak. pernah diomel-omelin gak Bang Alim sama owner-owner ini? Enggak, Oh enggak. bagus aja kok kinerjanya sini. Paling itu aja sih kalau misalnya ada yang Mindscape-nya jago. Soalnya lagi buka locker nih. Ada yang mau Temen- magang bisa lah ke gue. Enggak, langsung experience. Bisa gua. Kasih. Serius. Boleh Bang, nanti Langsung diinfoin kapan, lagi Bang. Enak. Iya. Jangan kalah sama ITB kita. Bang Arsi abis ini mau ngapain Bang? Niatnya Bang? Niat apa tuh? Oke, maksudnya abis ini ada agenda apa lagi? Hari Ada Minggu. sih. Gue mau pacaran dulu ini. Emang Radit jomblo? Gitu, kalau ada web pacar Ya, thank you ya semuanya. Oke. Sukses. Thank you, Bang. Nanti lah malam-malam lah kita ngobrol-ngobrol. Oke, Bang. Abis ini gue langsung nelpon nggak? Canda. Santai. Yuk, thank you ya. Thank you, Bang. Kesempatan. Thank you, thank Thank you. you Bang Arsi. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Recording nggak dimatiin? Iya. Iya.